Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan kepada kita semuanya untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang perlu Pak Ren sampaikan, kita harus bersyukur bahwa kita masih sehat. Apel pagi kita hari ini terasa aneh karena ngumpul-ngumpul seperti ini. Ini dikarenakan ada kotoran kucing, ya. Kalau hidung kita masih bau nggak enak, berarti kita masih normal. Kalau orang yang kena penyakit corona itu kan nggak bisa bau, Rek. Nah, kita hari ini masih bisa mencium, masih normal. Alhamdulillah. Bagi yang dekat sana tapi nggak nyium bau yang nggak enak, berarti COVID itu. COVID. Kamu bau nggak, Mas? Bau? Bau banget ya? Berarti normal banget. Oke. Yang kedua, ini Pak Nur mau bahas tentang kucing ini. Ada seorang ibu ketika Pak Nur mau presentasi ke SD. Pak Nur ini kan parkir di depan pasar Kedung itu, yang ke arah rel sepur itu. Nah, di sana parkir, tiba-tiba ada seorang ibu itu dari pasar, kemudian dia menurunkan keranjang belanjaannya itu dan manggil kucing, pus pus pus, sampai akhirnya beberapa kucing itu datang dan dia mengeluarkan, nggak tahu itu ikan atau apa gitu ya, dikeluarkan begitu, kemudian dia pergi, kucingnya makan. Nah, pada waktu itu saya sama beberapa anak, Rek, coba lihatin, Rek, ibu itu mau apa lagi yang dilakukan. Pak Nur noleh ke belakang begini, Pak Nur di dalam mobil sama anak-anak noleh begitu. Di belakang sana dia manggil kucing lagi, diberi makan lagi. Dan kayaknya bukan hanya ibu itu, Rek, ya. Pasti kalian pernah lah melihat ada orang yang memberikan makan kepada kucing. Ya, pernah yang melihat ya? Siapa yang pernah? Kamu tak pernah melihat? Rin, kamu pernah melihat ada seseorang yang memberi makan kucing di jalan? Iya, Pak, sering saya. Sering? Iya. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika melihat seperti itu? Saya berpikir kalau ternyata di dunia ini masih banyak orang yang baik, Pak. Ya. Dan juga saya jadi terharu lihatnya. Oke. Dan kamu menilai bahwa ibu itu baik gitu ya? Kok masih ada orang seperti itu gitu ya? Iya. Nah, kira-kira kalau menurutmu, itu amalan yang baik atau yang tidak baik? Amalan yang baik. Allah tahu? Tahu. Kira-kira dibalas enggak sama Allah? Pastinya dibalas. Dibalas ya? Yakin? Yakin. Oke, terima kasih. Masih ada orang-orang yang baik seperti itu, masih ada. Jangankan kepada manusia, yang kucing ini loh, Rek. Dia itu ternyuh, dia itu memberikan makanan. Apalagi kepada manusia. Tetapi ada juga manusia itu yang raja tega. Ono. Ojo meneh kayak ekor yang kucing, yang kontone dhewe itu loh raja tega. Yang kantin, keluar sekolah beli pentol, koncone gak duwe duit, ilating nang ngene, celam-celam. Ngono ki mbok yo dikeki, ayo mangan bareng. Enggak, tambah dipamer-pameri. Enak banget ya pentol iki ya. Aku tuh 5.000, sambel enak. Ya Allah. Aja meneh nyang kucing, nyang koncone dhewe tega. Iku ya ono manungsa sing kaya ngono kuwi.
Siapa? Oh, Dennis mana Dennis? Aja kayak ngono nih. Ada orang yang seperti itu ada, ya. Ojo meneh kor mukuli kucing, mukuli orang itu loh udah biasa, itu ada. Makanya dulu Pak Nur pernah menyampaikan orang itu ada yang suka terenyuh, ada orang itu yang suka empati. Apa bedanya terenyuh sama empati? Ketika melihat kucing di jalan, kudanan, kucing cilik eneng dalan di jalan raya gitu ya, ada orang itu yang turun dan meminggirkan kucing itu. Itu namanya empati. Bukan hanya merasa kasihan, tapi dia berbuat sesuatu untuk menyelamatkan kucing tadi itu. Ono wong iku sing hanya terenyuh, ya, brebes ngerti kucing cilik eneng nggon dalan ngono iku brebes. Ya Allah, iku ya apa iku rek? Tapi tidak berbuat sesuatu. Apa gunanya terenyuh tanpa empati gitu loh. Ono koncone sing ora duwe duit, ora iso tuku jajan, dekne terenyuh. Ya iya mesake rek, ya. Tapi ada orang itu yang wis gak terenyuh gak apa, langsung ngekeki ngono wae. Manfaatnya itu besar orang yang berempati, ya. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Kalau terenyuh itu hanya merasa kasihan, tetapi orang yang berempati itu lebih daripada itu, ya. Walaupun ini si cemplok ini meninggalkan kenang-kenangan di situ ya, nggak tahu kemana ini kucingnya ini ya. Tadi ada yang memberikan makanan kucing lagi nanti dari kelas 7B. Hafid. Ya Hafid. Ya Hafid ya. Whiskas ya. Itu ditaruh di dalam sama partner itu. Ya, alhamdulillah. Iku rezekine kucing iku, ya. Tapi lho Pak, kucing iku ikune sembarangan Pak neleke, Pak. Ya iku kucing. Salah apa enggak kucing? Ya enggak. Sing salah iku nek ciptang sing sembarangan. Ku salah iku. Kenapa kamu ini? Kamu ngising sembarangan? Saya terinspirasi sama kucing, Pak. Loh, ya ya, terinspirasi sama kucing, ngising sembarangan. Nah, kadang-kadang yang namanya makhluk Allah yang lain, termasuk kucing itu memberikan inspirasi yang baik kepada kita, ya. Tetapi tidak semuanya perilaku kucing, perilaku hewan itu harus kita contoh. Nah, kita belajar, mempelajari agama, mempelajari yang lain itu supaya kita itu jadi manusia, bukan nyontoh seperti hewan, ya. Misalnya kucing itu ana sing pacaran, Alek. Kucing ana sing pacaran. Kucing itu kawin, bukan pacaran, tapi kawin. Bukan nikah loh ya, kawin. Kalau kucing kawin itu enggak apa-apa. Karena apa? Ya jenenge we kucing. Kucing kawin tanpa nikah itu enggak apa-apa. Tetapi kalau manusia terinspirasi sama kucing kawin tanpa nikah, iki sih nggak oleh. Ada yang tahu kemarin ada yang viral di YouTube, ada perkawinan manusia dengan apa? Rene. Iki update iki, Rene bet. Update iki. Perkawinan manusia dengan apa, Bet? Kambing, Pak. Itu terjadi di mana? Lupa, Pak. Pokoknya tahu beritanya tapi lupa di mana. Ya, itu menurutmu bagaimana itu? Gondong, Pak. Gendeng. Sing gendeng sapa nih? Sing menungsone, Pak. Iya, nek wedhuse gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pak. Oke, terima kasih. Kalau di India itu ada orang yang menikah sama anjing.
Kemudian di Paris itu ada orang yang menikah dengan jembatan. Jembatan itu loh dinikahi, ada itu loh on the spot itu loh, TV Trans 7 itu loh, on the spot itu. Ini kok aneh-aneh menungso ini. Mungkin dia itu terinspirasi. Padahal manusia itu berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Kalau makhluk Allah yang lain itu kawin tanpa nikah itu tidak apa-apa, ya toh. Tetapi kalau manusia kawin tanpa nikah itu berdosa, tidak boleh. Jadi terkait dengan kucing ini, kalau orang-orang yang menyayangi kucing itu apa namanya itu pasti akan dibalas oleh Allah kebaikannya itu. Ada yang tahu kisah seorang ibu, seorang pelacur yang memberikan minuman kepada anjing yang kehausan di jalan? Ada yang tahu? Jadi ada seorang pelacur melihat ada seekor anjing di jalan kehausan, dia memberikan minuman ke anjingnya itu dan dia masuk surga. Ya memang seperti itu. Awak dewi kan gak rek. Ya termasuk Pak Nur barang. Kadang-kadang dengan makhluk Allah yang kecil ini kadang-kadang awak dewi super tega. Ono gula akeh semute, awak dewi arep gawe teh. Oh, rasa kok siram kowe. Semute iki sok kemambang kabeh. Pak Nur iki pernah seperti itu ya. Bukan pernah, sering gitu loh. Sret tak delok, iya rek aku super tega kowe. Mosok karo cilik-cilik ngene iki disiram banyu panas kayak ngono kuwi. Waduh. Pernah enggak kamu kalian seperti itu, Rek? Pernah ya? Sering. Jare anu cipta, iki nambah vitamin iki. Vitamin S, vitamin semut jare. Ya kadang-kadang kita itu super tega loh ya, super tega. Kalau dibandingkan dengan ibu-ibu tadi yang suka memberikan makan kucing, awak dhewe masih jauh rek. Salate jengkang-jengking, salat tahajud. Tapi nek dibandingkan dengan empatinya ibu-ibu tadi itu, aduh ya Allah, masih jauh kita itu, masih jauh. Ono wong sing sukanya itu memberikan nasi bungkus, itu amalannya setiap hari. Ya, kepada orang-orang di pinggir jalan, kepada orang-orang yang tidak punya. Awak dhewe iki super tega kadang-kadang itu. Ana wong ngemis lho, Rek. Arek cilik nggawe ecrek-ecrek. Aku tak mau bila hidup di madu. Arek cilik kok di madu barang iki. Njaluk duit, awak dhewe iki duwe duit 2000 asline iki. Gak gelem kayak iki. Pak Nur itu pernah. Nduk rene nduk. Apa Om? Kamu kelas berapa? Kelas 3. Kenapa kamu kok seperti ini? Iya Om, dikasihkan ke ini, ke ibu. Ibumu kenapa? Ibu saya stroke Om. Ya wes, yang pinter ya, sesuk rene omane, Pak Nur neng kene maneh gitu. Ya Allah. Dan itu Pak Nur share di grup. Ini ada orang besoknya kesini lagi saya rekam nih. Ini loh, ada orang yang seperti ini, ibunya stroke. Masya Allah Rek. Sing nyumbang iku, ono sing nyumbang 10.000, 50.000. Ya penak wae kalau dia kesini kasih lagi. Tapi itu uangnya orang-orang yang pernah saya share itu, video itu. Makanya kesimpulannya dengan cerita kucing ini, ayolah kita berempati. Nggak ada gunanya kita itu ternyuh, ya, ternyuh. Tapi masih mending masih hidup hatinya itu. Sing nemen iku nek gak ternyuh, gak empati gitu loh. Ana wong kejet-kejet ning pinggir dalan ngono malah digawe konten. Sret. Pemirsa, salah satu manusia yang tidak beruntung hari ini digawe konten tambahan. Wong kejet-kejet ning pinggir dalan digawe konten. Iku namanya sudah tidak ternyuh, tidak empati, dan itu separah-parahnya manusia. Oke? Pelajaran kita seperti itu. Ini tetap ada pemeriksaan kuku ya. Ya pemeriksaan ya, atribut. Oke, teknisnya bagaimana? Ya silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.